Baik lagi sama gua Raden dan kawan gua Apres di channel Squad Enter. Squad Enter ya. Yoi. Nih juga, aduh gila. Gua manggil narasumber yang bener-bener narasumber. Yang bener-bener narasumber, sumbernya bener-bener. Gue manggil Aples sendiri, nggak ada narasumber lain. Ya, lagi COVID susah manggil lah, lagi nggak boleh keluar rumah. Sebenarnya juga gua ada sih konten-kontennya, pengen bikin nggak nostalgia sih, nostalgianya nggak tentang nostalgia tawuran masa lalu. Ada lagi lah. Iya, Jangan kasih tahu dulu kali. ntar aja kali ya. Kalau lu penasaran, bilangnya di bawah komen. Penasaran bang? Iya. Penasaran mau bikin konten apa sih? Iya. Pokoknya gimana ya ngomongnya ya? Ikutin aja. Iya, pokoknya kemana-mana. Notifikasinya nyalain. Nah sekarang gue mau interogasi lu nih. Lu mau ngaku apa enggak nih Pak? Apa dah? Lu mau ngaku nggak? Apa? Kagak, gue mau nanya nih sekitaran hobi-hobi lau. Iya. Tadi dulu nih sebelum masuk dulu. Iya, karena jarang bikin konten kan, ada yang sibuk kerja. Ibarat kata gua nih sama editor gua sama kameramen gua sibuk nyari kerja, dan gua sibuk kerja, dan kameramen gua sibuk ngerjain orang. Dan nih si Raden sibuk sekolah. Dia masih sekolah. Masih Dede Gemus katanya. Ya anjing, muka kumisan Dede Gemus. Lanjut lagi kumisan gue tanya leher. Nah sekarang gue mau nanya ini yang tadi tuh sekitar hobi lu. Hobi gua? Iya. Semuanya? Ya kalau lu mau semuanya nggak apa-apa semuanya. Hobi gua apa aja sih hobi gua ya gua naik gunung, terus gua main olahraga gua skateboard, skateboard, sama yang gua lagi dari dulu sih sebenarnya gua demen. Hobi gua emang gua demen dari dulu, dari gua kecil dah ya. Gue suka memotor Vespa dan baru kesampaian sekarang. Baru kesampaian sekarang. Iya. Lu udah punya Vespa? Alhamdulillah. Yang bikin gue bahagia tuh namanya Star. Ya. Star. Berarti gitu. Star bintang. Makanya selalu menerangi. Iya. Makanya gue terinspirasi gara-gara pas itu gue di bengkel soal Vespa ya. Tuh lagi nganuin kopling, ganti kuningan sama kobangan. Iya pokoknya itu dah. Gua belum ngerti banget ya. Nah, tuh sepinya masuk ke mesin kan kurang ajar. Nah, di situ gue terinspirasi kan. Gue namain tuh Vespa gua namanya Star. Dari situ muncul namanya Star. Iya. Dan anak-anak bengkel sepakat. Semuanya sepakat dipanggil Star. Sepakat. Nah, kan tadi hobi lu apa aja tuh? Naik gunung, skateboard, terus main Vespa sekarang. Nah, bukan main sih itu mah, kayak pengen ngoleksi aja. Ngoleksi. Kayak apa sih kalau namanya ngoleksi motor tua tuh? Investasi ya? Nggak tahu gua. Iya, pokoknya yang tahu pokoknya itu dah bikin seneng aja dah tuh motor. Nah, gua mau nanya dulu nih yang pertama. Kayak yang kata hobi lu yang pertama nih kan naik gunung. Enggak nih, hobi yang paling lu suka di antara hobi-hobi lu itu lu apa? Ya itu tiga-tiganya suka semua. Yang paling lu kayak apikin banget gitu, lu paling suka banget apa? Itu tiga-tiganya. Semuanya. Dari semua itu ada gak hobi lu lagi? Apaan ya? Tawuran. Ya itu udah masa kelam gua. Selalu. Iya, dulu gua juga sempet tawuran, gua jadi hobi. Anjing saking gua bodohnya itu. Goblok. Tapi sekarang gue ada mikir, gue udah gede. Itu juga pas SMP lulus masuk SMK, gue masih ribet-ribetan. Ya itulah yang kata di cerita gue, kisah kasih sekolah, makanya gue. Iya, yang part 2. Yang makanya gue berhenti. Itu gara-gara itu sih. Gue udah ngurangin ribet-ribet. Nah nih gue nanya seputar naik gunung. Itu awal lu naik gunung kapan? Pertama-tama naik gunung. Gue dari umur berapa ya? Enggak sih, gue naik gunung sih baru
tahun 2016. Iya 2016. Sekarang 2000 berapa men? 2020 ya 16, udah 17, berapa tahun? 4 tahun lah. Gue dulu di umur gue 8 tahun, gue 8 tahun apa 10 tahun gitu, gue ngeliatin keluarga gue kayak om gue, abang gue gitu, itu dia pada jiwa kayak Pendaki. bukan gitu dah, pendaki dah, dia seneng naik gunung. Dan Oh, gue diracunin juga, gue ngeliatin kayak Facebooknya, dulu kan main Facebook ya, itu gue pas gue megang Facebook gue di umur 13 pokoknya gitu dah, gue ngeliatin nih, kayaknya seru juga nih naik gunung nih. Nah terus gue naik gunung tuh di tahun 2016. udah itu ya, iya. tahun 2016. Oh jadi keluarga lu semuanya jiwa-jiwa alam gitu semua? Iya, dari bibi gue, abang gue, om gue, iya pokoknya semuanya dah. Ya, enak kalau udah sama-sama semuanya ngerasain aja. Iya, di situ makanya gue seneng gue naik gunung. Sampai sekarang seneng? Sampai sekarang sih lagi sedih aja karena pandemi. Iya. Jadinya susah kemana-mana. Pengen sih ada planning udah ada, cuman gara-gara itu aja. Jadi sulit ya? Iya jadi sulit. Nah gue mau juga nanya nih, gunung apa aja yang udah pernah lu naikin? Gue baru bang, orang baru, gue nggak bisa nyebutin itu dah. Oh. Kalau itu gue nggak bisa nyebutin, cuman ibarat kata gue orang baru lah. Gue belum bisa ya? Belum bisa apa-apaan gue. Takut nanti malah salah paham sama Iya. yang udah Sama yang di atas ya kayak pencinta alam. Iya. Gue nggak bisa nyebutin. Itu cuman ya pengalaman gue ada. itu buat pengalaman lu lah ya kan. Kenapa? Nah itu lu bener-bener suka hobi naik gunung nih, bener-bener suka banget tuh. Kenapa sih sukanya sampai bener-bener apa lu bener love you banget gitu sama gunung? Gimana ya, sama alam itu gua lepas semua gitu, kayak beban gua di kayak masalah masalah hati, masalah keluarga lah, masalah pokoknya apalah, pokoknya gua kalau udah naik gunung obatnya udah lepas semua. Kalau gua udah di alam gitu pokoknya lepas semua. Ibarat kata gua happy lah. Happy. Iya. Soalnya alam semua ya. Iya, pokoknya keindahannya juga Iya. cakep banget. Iya. Lu setiap lu naik sampai atas terus tuh ya? Ya tergantung sih kan, kalau alam itu gimana ya? Cuaca ya? Cuaca nggak bisa ditebak cuaca. Yang sama kayak hati dia nggak bisa ditebak. Iya, ya Hati dia udah punya orang lain. Kita harus cari yang baru, kebahagiaan baru lah. Iya, jangan mau kusut mulu anjir. Lu ke bawah-bawah naik gunung ini gara-gara keluarga lu ya? Iya, keluarga, dan gue juga suka. Itu teman-teman lu juga ada nggak sih satu hobi kayak sama lu? Apa banyak. Lu pernah naik bareng sama teman lu? Sering gitu gue naik gunung. Cuman ada kejadian. Apa tuh? Ya, gue kan sekolah di EPR tuh. Jadi gue berapa orang ya naik? Gue 11 gitu, gue lupa. Itu gue ngajak cewek-cewek anak-anak EPR. Itu seru juga sih, gue kata gimana ya, tanggung jawab gue besar juga di situ. Gue ngajak anak orang dong jatuhnya. Itu ibarat kata tuh 10 orang, terutama gue nih 9 orang lah, dia ngomong sama orang tuanya, gue yang ngajak. Jadinya itu palanya di lu, di palanya semuanya di gue. Oh iya, jadi tanggung jawab di lu semua. Iya, gue tuh pernah tuh gue kejadian di situ. Gue naik ke Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat sini. Gunung Gede. Iya, gue naik tuh, ya kan. Gua naik di situ, gua awalnya berangkat mah enak-enak aja, aman. Nah cuman ya karena cewek lah kan, gua ngajak itu juga cewek-cewek ya, dia cewek-cewek itu ada yang baru naik juga, pertama kali naik, dan terus langsung ketemu Gunung Gede. Itu kan ya kalau Putri ya tau lah, yang sering naik ke gunung. Tahu lah gitulah. Ya, nah naik tuh di situ awalnya dia pada seneng lah. Ya kan, seneng naik. Gue juga gue juga pusing lah ya. 9 orang itu kan kepalanya gue. Nah, pasti gue udah tanggung jawab banget gimana caranya. Iya bener itu. Nah tuh gue kejadian tuh. Itu pas naik pas di Simpang Maleber, pos terakhir mau ke Surya Kencana. Tuh gue ada ibarat kata gimana ya? Tuh temen gue nih kan udah mantannya tuh cewek, jadi dia pengen ngajakin balikan tuh di atas puncak. Di atas gunungnya. Nah, itu seru banget sih sebenarnya. Momen. Nah untuk cewek nggak kuat tuh pas udah sampai di
Simpang Maleber. Nggak tahu, pokoknya kan gua ketemu malam tuh, sampai naik sampai malam. Nah, nggak tahu tuh nangis, pokoknya udah bener-bener kecapean. Gua udah gimana ya, gue juga belum ngerti banget lah ya, maksudnya gue juga masih awal kan, gue nggak tahu kan di situ. Jika gue tuh cewek nangis apa enggak, gue tahu cuman dia kecapean nih, gue juga nggak mau maksain dong. Nah sebagian udah naik ke atas. Jadi ibarat kata gue dibagi dua, yang satu bagian gua udah naik, baru di bawah nih, yang bagian satu lagi udah sampai Surya Kencana. Jadinya dibagi-bagi tugas buat masang tenda. Itu yang bagi ada yang bawa juga temen lu? Ada temen gua dia juga udah pengalaman itu ya. dong ya. Dibawa tuh di situ. Ini gua ibarat kata gue inan kan, apa namanya, di kelompok yang kedua ini yang masih di bawah nih. Nah di Simpang Maleber pas mau ke kan Simpang Maleber treknya mau ke Surken itu parah ya. Iya dia nggak kuat. Nah diginiin sama mantannya tuh yang cowok. Oh yang niatnya pengen balikin di atas. Iya. Ini lu masih kuat gak? Nah tuh cewek maksain, egonya masih ya, namanya baru naik gunung. Iya. Masih lu tahu nih dia diiming-imingin puncak kayak gini, Surya Kencana gini, pasti ego lebih gede lah, pengen ke situ kan ya. Nah akhirnya digendong dah tuh, dituntun digendong sampai nyampe tuh, akhirnya nyampe ke mana, Surya Kencana. Gua ngecamp tuh. Nah gua ngecamp, gua masak istirahat tuh di situ Surya Kencana. Nah gua paginya naik ke inian, ke puncak Gunung Gede. Gua naik itu belum parah lah ya, maksudnya belum parah tuh. Nah gue turun tuh dari puncak, gue turun, gue masak buat makan. Nah itu pas jam berapa ya, jam 3 hujan deras. Nah hujan deras, nah gue lagi tidur, gue lagi tidur, tenda gue kebanjiran di situ di Banjir. Iya gue kata kok tenda gue ngapa kan, salahnya tuh gue kagak pakein inian pasak, kan ada tuh yang buat tenda tuh pasak kayak paku gitu. Oh kayak buat ini buat ya? ngokohin tenda. Iya. Gue lupa, tapi udah capek gue itu malam hujan juga tuh. Pas malamnya kan hujan tuh, malam tuh gua ngecamp di situ, banjir tenda gua. Nah ada temen gua kalau udah, oh ini kita ngambang ya gituin, gua giniin kan, gua raba-raba tuh bawah. Pas gua raba-raba, bentar dah, kayaknya tanah nggak nyampe dah. Pas gua lihat nih, gua buka tenda, anjing tenda gua ngambang jalan gua kada. Itu benar-benar gimana ya tuh, kalau misalkan kagak ada isinya tuh tenda gua apa ada kali tuh. Iya salahnya gua nggak tahu dibuat inian air apa gimana gitu. Nah akhirnya gua pasakin, gua gerinya inian kan, Lagi hujan tuh pasakin? enggak lagi hujan, pas udah berhentian baru gua pasang. Oh Nah itu kan paginya tuh gua naik tuh, turun tuh. Nah gua turun, gua kena hujan lagi sorenya di Surya Kencana lagi. Nah, gua turun siang pokoknya siang kena hujan. Gua kena hujan sampai maghrib. dari siang. Oh lumayan lama. Iya lumayan lama kan di situ. Akhirnya gua inian dulu. Gua di Surya Kencana dulu tuh di tenda. Nah, ada cewek dari gue yang bawa, ada anak-anak mereka. Iya tiba-tiba kayak apa sih? Kayak nangis nggak jelas gitu, kayak bete gitu ya. Gue panik dong, dia jalan-jalan nggak jelas, dikain gue, wah cewek ngapa nih, gue kesurupan kan, gue nggak ngerti dong. Lagi di alam soalnya. Iya soalnya sulit juga kan buat di situ. Gue inian apa namanya, gue tenangin. Akhirnya dibujuk, gue tanya nih, lu kenapa emang? Gue bete, ya nggak gitu juga. Gue bilang jangan panikin anak-anak, kadang lagi genteng soalnya, maksudnya lagi panik-paniknya lah ya. Yang satu cewek belum ngabarin, minta turun sekarang ya kan, walaupun tuh lagi hujan pengen maksain. Nah akhirnya begini, ya udah jangan, nanti malam aja kalau emang jalanan apa namanya, trek nggak ketutup kabut, maksudnya masih pandangan kan, kalau udah kena kabut pasti susah ya pandangan. Kalau emang kita nggak jelas nih turun, nggak jelas nih kabutnya masih tebel, gua maunya ngecamp gitu, dimanapun kita tempat itu kita ngecamp, nunggu pagi gua. Nah sepakat tuh. Nah gua apakah itu pas gua ngambil air kan pengen turun tuh sebelum maghrib tuh, emang udah kelar hujan. Set gua sama temen gua berdua nyasar, gua itu di Surya Kencana. Tahun diri Surya Kencana kan gede banget tuh.
Tuh gue nyari tenda dari pojok ke pojok 2 kali bolak-balik kagak nemu tenda gue. Kesasar gue. Itu gue kata, gue udah sama temen gue udah pasrah aja. Mana nih tenda nggak ketemu. Akhirnya gue teriak tuh, oi. Nah kan gue manggil temen gue tuh yang di tenda. Nah akhirnya temen gue ini yang tuh nyaut lagi. Oh gimana lu? Pas gue senter dia gue giniin, coba dah nyalain senter, nyalain tuh baru kelihatan di situ. Senternya ke atas, jadi biar kelihatan cahaya. Nah gue samperin situ. Nah di situ ada yang kena, ternyata ada yang kena hipo, yang baru datang tuh. Habis maghrib ada yang baru datang kan gue packing tuh. Habis maghrib di situ ada yang kena hipo, tau-taunya udah kena hipo dari bawah di pos 3 apa pos 4 gitu. Dia udah kena hipo. Nah hipo tuh kayak kedinginan ya? Hipotermia, kedinginan parah dah. Oh. Ya, nah kira gua iniin dulu dong, diinin tuh di gimana caranya biar nggak parah dah. Iya, nah iya udah diinin. Gua nggak ngerti sih kalau gua masih awam gitu. Ada yang ngerti gitu. Nah udah tuh akhirnya gua packing, gua turun. Tuh gua turun di situ. Gua cuman kelompok gua doang yang turun. Sisanya nggak ada lagi, nggak ada pendaki yang naik sama yang turun. Itu gua kelompok gua doang yang turun. Tapi yang di atas masih ada yang ngecamp, masih rame. Nah gua turun itu, gua ngomong nih sama teman gua yang udah pengalaman juga, ini maksa turun apa ngecamp lagi? Gimana? Cewek ada ini cewek maksa turun, gua juga nggak enak sama gua. Iya. Nah temen gua ngomong gini, palanya juga dia lu harus tanggung jawab. Iya sih gua. Udah gini gue ngomong koordinasi lagi. Udah kalau kabutnya masih tebal gue mau camp ya. Nah akhirnya gue jalan pelan-pelan gitu, pelan. Nah gue ketemu ngomongan pendaki, pokoknya di pos 3 pos bayangan 3 itu ketemu di situ. Gue makan dulu tuh, gue masak dia kelompok pendaki yang mau turun juga masak juga. Gue di situ dijamu juga, gue jamu ini kan. Habis makan gue turun. Nah gue turun tuh di pos, gue nyampe pos 3 pos 2 aman tuh. Pas mau ke pos 1 tuh gue di situ kayak gimana sih, kayak tanda kutip ya, gue ngeliat dah sama temen gue kan, gue jadi paling belakang tuh. Gue ngeliat. Nah pas gue nengok ke pohon kan, gue paling belakang, gue nengok ke pohon, temen gue juga nengok juga tuh. Gue langsung minta tatapan gue sama temen gue. Oh langsung ngadep muka-muka iya, ya? Tuh gue nengok ke pohon barengan, nata tatapan mereka langsung barengan juga. Temen gue cuma senyum doang, gue juga senyum doang. Kan emang udah ciri khas, nggak boleh ya, nggak boleh ngomongin di tempat itu juga, harus udah dibawa baru cerita. Harus lepas dari lihat kawasan itu. Nggak juga sih, maksudnya udah di pos lah, udah di base camp lah, baru iya. Ya boleh. Nah itu ya juga tuh, situ baru gue apa namanya, panik tuh di situ tuh, yang kata gue abis ngeliat tuh gue panik. Gue bilang sama temen gue, lu di belakang gantian, kan gue tadinya pengen belakang. Enggak, gue di depan lu aja, katanya gitu. Lu di belakang gantian, gue nggak mau. Ya udah, gue nggak mau dong, gue juga nggak harus, jangan panik juga dong, biar semuanya iya gue santai. Kira gue turun tuh, gue diikutin tuh, tentunya gue diikutin dia di sebelah kanan gue. Di sebelah kata dia mantau gue di pohon-pohon gitu, di balik pohon. Saat matanya merah tuh gue, nggak tahu itu apa tuh. Kira nah, itu gue naik, gue turun dari jam berapa ya, dari Surken ya? Dari jam 8 apa? Gue sampai ke base camp jam 5 pagi. Subuh tuh, enggak, sampai matahari kelihatan. Iya, gue bilang udah gue naik dari pagi ketemu malam jam 8, gue turun juga ketemu pagi lagi. Iya, gue enggak, maksudnya secepet-cepetnya orang nggak segitulah ya. Nah di situ tuh pengalaman gue banyak orang. Gue makanya gue sekarang nih kalau naik gunung bukannya gue nggak mau bawa banyak orang ya, cuman gue pengen 5 lah, cuman yang ngerti juga. Ya gue kapok di situ, asli gue kapok, itu gue tolol asli. Gue ibarat kata gue doang udah bodoh banget di situ, maksain gue orang yang masih awam juga. Gue juga awam, udah awam ketemu awam, bingung. Iya bingung di situ. Nah akhirnya gue belajar dari abang-abang gue. Iya, belajar tentang alam. Kan ada tuh kayak kalau mahasiswa kan penggiat alam kayak makalah. Iya. Kalau gue belajarnya sama abang gue. Berarti itu apa namanya, kayak lu bawa 9 orang itu benar-benar pengalaman lu yang benar-benar itu ya? Iya, gue benar-benar resiko gede, tanggung jawab gede. Iya. Ada yang baru pasti egonya gede. Iya. Apalagi lu juga masih benar-benar
belum ngerti banget belum kan. ngerti gua belum ngerti. Itu pengalaman paling ini dah. Iya, di situ gua belajar dah, makin belajar makin Itu udah pengalaman. iya biar nggak kejadian lagi. Iya, sedia. Walaupun gua misalkan kan sekarang nih kalau gua ngajak yang baru lah awam gitu ya gua udah ngerti lah, maksudnya gua udah ngerti situasi, ngerti semuanya gitu. Iya. Nggak ngerti semuanya sih, maksudnya paham lah, Ya. paham dikit gitu. Apa maksudnya lebih ada pemahaman baru dari apa kejadian sebelumnya Nah. gitu, lebih belajar lagi. Nah itu hobi gunung lu. Gue nanya sekarang hobi skate-nya nih. Itu hobi skate lu, awal lu skate kapan? Dari Kok bisa suka skate? gua ngeliat di YouTube kayaknya ini Seru. hobi seru, menantang juga. Nah karena abang gua ada almarhum abang gua, dia main skateboard juga. Gua dari situ juga. Dari abang lu juga? Almarhum dari Dari almarhum. Iya, Eh, gua main skate. itu kan gue pernah nonton gue juga di YouTube ya. Skate tuh kayak ada yang benar-benar pas jatuh tangannya patah gitu-gitu. Itu juga nanggung resiko juga ya. Iya resiko, ya resikonya gitu. Kalau nggak keseleo patah. Iya ya. Itu sampai benar-benar bengkok. Gue juga kan. masih belajar lah. Belajar juga ya. Gue awal main skate tuh pas Kapan tuh, lulus, kapan tuh? pas SD. SD lu udah main skate? Iya, cuman gue gitu kayak orang musiman, gimana sih? Oh iya. Papan patah nih, udah gue berhenti main. Ntar gue ngumpulin duit lagi, ada punya papan nih, main lagi. Ibarat kata gimana gue ya? Gue punya duit nih, papan patah nih, baru kemarin patah, gue punya duit nih besoknya nih. Gue ngumpulin duit, emang gue punya tabungan lah ya. Nah gue bilangnya, ntar-ntaran aja gue main papan lagi gitu. Jadinya Iya. kayak orang musiman gue. Iya. Makanya sampai sekarang tuh ilmu gitu-gitu doang gue main. Nah, itu lu main skate juga diajak sama itu, iya diajak abang lu ya. Iya Almarhum diajak almarhum. Cuman temen-temen lu ada nggak sih yang main skate juga bareng? Ada. Pas gue masuk SMP itu gue nggak ngeracunin sih, kan ada yang pernah main skate juga. Gue beli papan tuh kelas 8 apa kelas 8 gue awal main lagi tuh, kelas 8 apa kelas berapa gitu. Gue main tuh, nah anak SMP gue racunin, ayo lah main skate lagi lah, gue gitu. Gue pernah lihat di foto-foto Facebooknya dia alay-alay lah, foto alay sama skate. Ayo lah, kira main lagi tuh gue dari kelas 8. Nah pas gue sampai kelas berapa gue main, sampai sekarang lah gue main. Masih main sekarang? Masih main. Cuman kayak gitu, anggot-anggotan mainnya. Anggot-anggotan nih ya, bahasa Betawinya anggot-anggotan. Garis bawahi. Nah itu pernah nggak sih lu nanggung kayak gimana ya, lu kan main skate nih, ada resikonya juga. Pernah nggak sih lu ngalamin resiko main skate-nya itu? Kalau patah pernah gue di ankle. Ankle Nggak tahu ini? pak, iya nggak tahu. Kayaknya sih nggak patah, cuman nggak patah banget. Gue gimana ya, ankle gue tuh kaki lurus, cuman ankle gue begini. Oh, ankle jadi bengkok kaki gue itu. Nah gue balik itu gara-gara gue main di mana ya, main di UI, belajar main di rel. Itu tuh kayak besi itulah, rel bukan. Oh. Namanya rel tuh yang kata besi, yang buat board sled gitu. Oh, pokoknya yang buat skate lah ya. Iya, alat skate. Skate. Nah, gue nyangkut kaki gue di situ. Sampai ankle bengkok. Iya. Nah, balik diurut tuh gue. Nah, itu misalkan lu kejadiannya kan ankle lu bengkok gitu. Lu ada kayak di pikiran lu kapok atau apalah kayak gitu? Enggak, gue malah makin jadi, karena gimana ya? Lu kalau ibarat kata kayak skate, gue kasih tahu sama temen gue yang lebih atas kan. Lu kalau belum jatuh dari skate, lu belum lancar gitu. Jadinya lu belum pernah lu main skate nih, lu belum jatuh. Ya lu inian apa namanya, ibarat kata lu bukan anak skate. Kalau misalkan lu jatuh langsung kapok. Oh iya. Berarti harus jatuh dulu biar lu biar ngerasain, bisa jatuh dulu biar bisa. Semuanya kan juga gitu kan. Iya, dari gitu perjuangan aja bisa jatuh dulu baru bisa kan. Bahagia. Iya, benar. Ya parah. Nah, nih. Lu seneng banget juga tuh sama skate. Seneng banget gue main skate, gue seneng. Sampai udah kan biasa juga kan lu main di UI kan itu pakai kayak rel bikinan kan, kayak bikinan besi bikinan itu. Kan biasanya ada kayak tempat-tempat buat bener-bener tempat skate-nya kan. Park. Iya, skate park ya. Ada. Pernah main di situ nggak sih lu? Pernah sih gue, awal gue main di skate park itu, gue main di Kalijodo, ada Go Skate 2017 kalau nggak salah. Kalijodo di mana sih? Kalijodo ada di daerah Jakarta, mana sih Kalijodo? Di mana sih? Pokoknya Kalijodo dah yang bekas-bekas dulu prostitusi ya. Astagfirullah. Utara ya kalau nggak salah, pokoknya daerah utara apa daerah mana pokoknya gitu. Yang gue main di situ ada Go Skate.
gue main tuh gue ketemu artis-artis skate tuh di situ, artis-artis yang benar-benar jago skate ya ibarat kata kayak artis kayak Jebrak gitu, terus Vicky, Ruby Anda. Bener udah tenar ya? Iya, udah pro lah udah pro, ya. Udah pro di situ. Satria Fiji gue ketemu. Nah, nih gue mau nanya kalau juga nih, lebih menantangkan mana di tempat skateparknya atau di tempat kayak rel gitu? Sama sih sebenarnya. Gue kebiasaan main di street. Soalnya karena gue di daerah sini nggak ada skatepark. Dulu kan ya? Belum ada tuh. Kalau ini sekarang baru udah lama sih kebentuknya yang kata di Pasar Rebo tuh, di kolong Pasar Rebo ada skatepark di situ. Cuman itu belum resmi dah kayaknya ya? Gue belum tahu, gue udah nggak ke situ lagi. Gue terakhir main udah 2 bulan apa sebulanan gitu gue. Gue udah jarang main lagi sekarang. Lu lebih api kan ke kayak street gitu ya? Street gue biasa main. Enak sih kalau street. Itu street biasanya kan cuman di jalanan kan? Itu enaknya di street gitu. Lu spot gimana? Ya harus bisa. Oh iya ya. Benar-benar ya sport gini nih, misalkan sport kayak gini nih. Ya lu harus bisa main di situ. Iya. Kayak gimana ya? Ibarat kata-katanya. Rintangannya. Iya. Ya. Kayak check spot gitu, bikin video gitu. Iya. Ada banyak juga yang di IG gitu, dia loncatin ya kan? Iya gitu, street. Oh itu street namanya? Iya, gue biasanya main di street. Street tuh kayak di jalanan. Cuma kan kalau skatepark dia main di park. Kalau anak street gimana ya, gue nggak tahu gue doang apa gimana ya. Gue biasa main di street nih. Iya, gue biasa main di street, ketemu skatepark kaku gue. Kayak grogi gimana sih ya? Iya. Cuman kalau juga lama-lama bisa kali ya di skateparknya. Iya. Karena kan belum terbiasa. Skatepark juga kan gitu udah langsung ada kayak gituan kan, gininya langsung kan. Kalau street apa aja dihantem. Iya, apa aja dihantem di street. Nah itu hobinya Aples yang skate. Sekarang hobi klasiknya nih, hobi tuanya yang apa sih itu? Star ya. Star penerang. Itu Star bagus loh namanya. Kata gua, nih lu dari kapan sih awal lu bener-bener suka kayak klasik? Ada orang banyak bilang klasik tuh asik gitu. Gua dari dulu sih, dari kecil juga gua ngeliat saudara gua dia punya motor Vespa. Di situ gua kayaknya keren juga nih. Nah temen-temen gua kan lu kayak ini nih anak-anak apa sih, kayak anak tongkrongan dah. Iya, dia juga main motor tuh Vespa, cuman dia mainnya inian ekstriman kayak Sespanan gitu ya, motor-motor yang kata di sampingnya banyak bannya gitu, yang kata di cuman besi-besi gitu ya. Banyak banget ya. Tuh bukan itu gua pernah tuh ngeliat di bodinya panjang anjing. Nah gua di situ, gua dulu kan anak reggae ya. Iya. Sekarang nonton reggae. Nah gua naik tuh motor ekstriman, kayaknya wah seru banget nih, asik ya. Iya. Nah dari sukanya gue Vespa juga solidaritasnya gede dah. Nggak Vespa juga sih sebenarnya, gue nggak tahu dah. Pokoknya kalau tapi yang pendirian lo ya, pendirian gue di Vespa itu solidaritasnya bener-bener erat banget, bener-bener erat. Dari mana aja walaupun lu nggak kenal nih, nyatu lu Vespa lu mogok misalkan di jalan, ada aja gitu yang membantu, ada orang membantu anak yang sama-sama anak Vespa. Entah motor biasa yang di rumah punya Vespa. Iya. Gue di situ seneng, makanya gue asik banget nih naik Vespa kan. Nah naik Vespa itu juga yang 2 tak nih ya. Nah, kegantengan lu meningkat gimana sih kalau udah naik Vespa, kayaknya ganteng aja udah bawaannya. Dunia milik lu aja. Iya, walaupun aslinya jelek sih gue. Kalau udah naik motor-motor tua pasti motor-motor klasik kayaknya bawaannya ganteng aja udah. Cewek juga pandang ya, otomatis pandang lirik motor ya. Itu dia. Nah, lu kan seneng sama Vespa nih. Lu udah punya Vespa belum? Ya, alhamdulillah. Itu Star. Oh iya. Goblok. Duar meme. Gue tadi udah nyebut ya. Star motornya dia. Itu motor pribadi apa gimana? Pribadi. Motor pribadi. Yang gue pakai sehari-hari sekarang. Sekarang kan pas itu gue pakai Beat ya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Beat fuckboy. Beat fuckboy gue sekarang dipakai sama nyokap gue, jadinya gue pakai Vespa. Nah ini setahu gue nih, Vespa kan sering kayak kalau bahasa zaman anak
Racingnya mah kan suka PR-an lah motornya. Vespa Ambekan, kan Vespa itu ya. ibarat kata kayak cewek. Cewek ya? Iya. Dia kita ngelirik cowok aja, cewek. Dia kita ngelirik cewek. Itu motor pasti mogok. Ngambek Asli, ya, ngambek ya. Ibarat kata kayak cewek cemburuannya gede. Gede banget gengsinya. Iya. Tuh, cuman ya itu bagi lu gimana ya? Iya, Jadi soalnya lagi jalan nih Nah, motor, lu udah tahu itu Vespa mati-matian suka mogok. Kan yang setahu gua businya kan. Pokoknya motor Vespa mogok yang tahu gua businya dah. Itu yang gua tahu. Tapi lu tetap suka itu sama. suka aja gua. Bener-bener kayak udah nyatu aja gitu gua sekarang sama Vespa. Gimana sih? Kayak udah anjing gua sayang banget nih sama Vespa gua. Ibarat kata kayak cewek dah. Iya, disayang udah dilus saya udah. Cuman kalau udah misalkan lagi mogok nih gua, platinanya nih kan ada tuh di dalam kayak magnet tuh platina. Ya udah gua ngantuk gua ngeliat platina. Soalnya gua pusing, gua udah main dalam nih, gua udah pusing udah. Gua ya namanya baru kan, gua baru juga. Tapi lu agak sedikit ngerti enggak mesin? Alhamdulillah sih gua semenjak gua main di bengkel, ada bengkel temen gua namanya apa nih ya? Gen Garage. Iya, punya temen gua. Itu gua juga baru kenal sih sama dia. Oh, lu baru itu lu kan udah punya Vespa lama nih. Baru, Apa gua baru juga. Oh, terus lu kenal bengkel itu baru juga? Baru juga. Itu gue juga diajak sama temen gue. Gue nanya sama temen gue, kan pas itu kopling tuh ya, koplingnya. Ini ngapa nih? Kopling gue kok kagak bisa gue gituin ya. Ya udah kata temen gue yang main Vespa, lu bawa aja kemari. Kemana tuh? Ke bengkel temen gue nih. Ada di daerah sini Benji. Ya udah gue bawa ke situ. Kan lu yang nganterin gue. Oh iya. Lu yang Gua mau nyetir. dengerin aja ya. Gua nyetir pakai apa? Nmax. Nmax Sans. Nmax Sans. Yang bisa terbang itu buset dah. Enggak tahu lu Nmax bisa terbang ikan pari. Nah, di situ gue kenal-kenal sama bengkel situ. Bengkel Vespa. Tapi pas lu pas kita ke bengkel juga kita dijamu ya. Ya, asik lah. Asik ya, orangnya benar-benar asik dah. Nanti kalau lu punya Vespa nih, misalnya lu masih kayak ngotak-atik sendiri terus lu belum benar paham nih, gue cantumin aja kali IG-nya. Dia bisa restorasi juga. Bisa restorasi juga. Restorasi Vespa. Orangnya Enggak Vespa juga sih semuanya semua kayak motor ya. Iya, semua motor. Nah itu Pak bengkel Vespa itu dia Vespa doang apa dulunya pernah kayak gitu sih? Jadi dulu pernah main itu mekanik gue ya, yang di bengkel. Dia pernah main motor Jepangan ya. Kalau ini ya, Ini drag mah inian ya. Thailandan Thailand apa sih? Thailand ya. Oke, mesin balap ya dia ya? Dulu dia main itu. Nah, sekarang dia beralih main ke Italia Vespa. Dia katanya lebih demen Italia. Iya. Banyak gak sih teman-teman lo yang sekarang misalnya ini kan bocah-bocah bangsat ya kan, lo bocah-bocah tahi nih, lu jalan sama temen lu yang naik motor misalnya kayak gua nih, gua korban. Gua nih motor Nmax dipanasin sudah beli Vespa kayak gini nih. Ada lagi nggak orang yang lu panasin? Nggak, ada sih temen gua awalnya dia gua panasin nih jual airrocknya dia. Jual airrocknya dia kan. Airrock apa sih? Airrock apa sih? Ewok. Airrock ya. Dia mau jual katanya, gua giniin. Lu main Vespa ya, begituin. Gua main ke rumahnya tuh. Gua bawa Vespanya, nah bokapnya juga ngelirik aja gua kata. Nah, pas banget nih gua kata gua racunin aja kali ya main Vespa. Kayak gua kena nih. Ada teman SMK gua yang baru lulus barengan gua. Gua kena nih. Nah, ini kan hobi terakhir lu nih. Ini bukan hobi sih, kata gua kayak kegemaran lo ya. Iya, gemar lah, ibarat kata apa ya? Apa ya, kalau koleksi lu komen aja lah yang Iya, pokoknya ya gua awal juga sih baru iya. main juga, gua baru main Vespa juga. Tapi lu kan yang klasik nih, kayak modelnya Ereking. Terus Post One kan itu klasik banget tuh. Itu lu ada juga nggak sih motor-motor misalnya yang kayak klasik zaman dulu? Ereking. Rumahnya punya saudara gua. Cuman sama saudara gua udah nggak dirawat. Nah, gua pengen pas gua dulu kan gua gimana ya ngomongnya, joki apa sih? Ya udah. Iya, joki motor. Jadi joki motor juga gua dulu pas SMP. Nah, gua ngeliat Ereking nih di rumah. Lumayan nih buat bahan kan. Nah, gua buat bahan, gua kata, wah lumayan juga nih buat bahan, buat balap nih, gua kata buat main. Gua ini sama saudara gua gak mau. Motor apa sekarang tuh Ereking ngabrak di belakang. Iya ya, itu mah jadiin aja ya.
Nah, sayang banget emang. Yang kata di cerita-cerita apa ya? Yang kata gue diinterogasi itu. Kan gue nyebutin gue joki juga nih. Sekarang ke busuk-busuknya ketahuan kan dia joki juga kan? Iya. Nggak mau ngaku aja kemarin. Dari situlah gue demen main Vespa nih sekarang. Nah, kan itu kayak naik gunung, terus skateboard, Vespa. Nah, ini kan lahirnya lu Vespa nih. Lu enggak sih, enggak terakhir juga gue skate juga masih jalan kalau ada papannya. Iya, maksud gue kan itu udah kegemaran lu sehari-hari kan. Ada nggak sih hobi-hobi lu yang kata di pikiran lu ada yang menarik lagi gitu? Ada. Apa tuh? Hobi gue disakiti cewek gue. Ya, nggak ada sih, itu doang gue sekarang lagi kayak tekun banget sama itu tuh, sama 3 tuh hobi, sama 3-3-nya tuh benar-benar kayak mau nyari-nyari pelajaran lagi lah ya. Futsal gue juga demen sebenarnya. Cuman karena bukan karena lingkungan ya, karena apa guanya yang males gitu sekarang, udah nggak aktif lagi main futsal. Tapi kalau diajak mau langsung saja ya. Ya karena gue dulu kan SMP tim inti dari futsal. Gue juga walaupun gue brengsek begini juga gue ada iniannya juga, penghargaan dulu pas SMP, dapat beasiswa gue main futsal. Wah, kacau. Kalau dia futsal, kalau gue dulu pas SD bola gede sampai dapat beasiswa, cuman gue keluar gara-gara numpahin minuman pemulung. Takut gue. Itu gue juga main bola gede juga, gue main sih. Sekarang udah males gue kayaknya, males aja banget, olahraga juga males banget kayaknya. Lu sebelum cuma kalau tidur mah gitu, tidur pagi temu pagi, malam temu malam, pagi tidur malam ngelancong. Udah sih itu. Oh iya nih, kalau mau ngomong juga nih ya, apa namanya, kalau emang lu mau, gue pengen bikin konten-konten nih, konten-konten tentang Vespa, komen aja di bawah ya. Nah, ini kita kayak ngasih pertanyaan juga nih ke dia nih. Lu pada setuju nggak ya? Kayak apa tadi, nge-review kayak motor ya, motor-motor Vespa, motor-motor tua ya. Iya, motor-motor tua. Cuman kan yang sekarang kita lagi gua lagi lingkungan kita hati ini nih Vespa lagi, ya kan. Lu pada setuju nggak kalau gua sama Aples nge-review kayak mekaniknya di review ya kan, mekanik di review, bengkelnya ya kan, kita nanya seputar bengkelnya. Lu pada setuju nggak? Kalau setuju komennya di bawah gitu, harus komen. Kalau nggak komen ya komen lah, harus lah. Iya lah, nggak boleh. Mau lu gue datengin ke rumah lu? Jangan dong. Udah habis nih. Kayak cerita, kalau kata gue sih ceritanya apa ini detail. Dari detailnya, dari yang kata lu naik gunung nih, sampai itu pembelajaran sih buat gue. Misalnya gue mau naik gunung nih, ya kan gue juga korban kehasut juga kan, gue korban kayak ngiri gitu, kayak pengen ngiri sama alam. Iya, sekarang juga seputar kalau gunung nih, gimana ya, gunung itu sekarang yang naik gunung itu kayak nggak ngejaga banget, bukan yang gimana ya, sampah ditinggalin, itu yang bikin ini ya? Yang bikin rusak. Kayak sebisa mungkin lu jagalah alam, karena itu juga buat lu juga, yang nikmatin lu juga. Itu nanti itu pembelajaran sih buat gue. Jadi kayak kan di setiap gunung ada peraturan ya kan, nggak boleh setiap tempat pasti setiap tempat nggak setiap gunung doang. Karena gunung itu bukan rumah lu cuman numpang di situ buat menghibur hati lu. Sebisa mungkin lu harus jaga. Kayak ini aja sih, kayak lu pacaran ya. Iya, harus lu jaga hati. Lu jaga hati ya kan. Kalau di gunung lu jaga lingkungan gitu, biar penghuni di situ mengizinkan selalu dan seneng. Karena di dunia ini kan nggak cuman manusia doang yang hidup ya, masih banyak yang bisa hidup. Di setiap tempat pasti ada isinya lah, pasti. Apalagi udah ngomongin alam kan. Sulit kalau udah ngomongin alam. Udah kali segitu aja. Nanti juga semua boleh nge-request lagi ya, lu mau apa. Cuman ya tadi gue bilang tuh utamanya, lu pada setuju nggak kalau gua nge-review itu ya kan? Kalau setuju komen, kalau nggak setuju komen. Kalau gue setuju kita berantem. Kalau kita berantem sekarang. Nggak suka DM. itu aja, itu klasik ribut aja. Ya udah, oke, jangan kemana-mana dah, tetap
kayak pantengin, terus ikutin di channel Scott Panther. Pokoknya Scott Panther tuh ala vlog apa ya diantem, cuman kita harus izin ke kalian semua ya kan. Jangan lupa juga apa dah gimana urutannya? Like, comment, and subscribe. Oke, share, lonceng nyalain. Lonceng paling atas tombolnya ya kan, biar lu tahu notifikasinya. Biar dapat notif walaupun di handphone lu sepi kan, kalau konten gua ngupload ada notif ya kan. Iya. Yang penting notif lu, HP lu geter. Iya, yang penting ada notif. Yoi. Walaupun enggak punya walaupun jomblo lu. Nah, nanti juga gua taruh IG gua di mari, IG apa di situ. Nanti gua juga naruh IG bengkel yang kita lagi baru kenal ini ya. Iya. Kita gua taruh IG. Yang tempat gua nongkrong. Asik pokoknya orangnya. Gua taruh IG, pokoknya lu harus follow semuanya. Oh iya, akun Scott Panther juga follow men. Jangan di follow, sama editor gua follow. Terima di deskripsi dia. Di bagian deskripsi. Iya, bagian balik layar. Ya udah ya, cukup sekian pokoknya. Udah intinya lu jangan kemana-mana pokoknya udah. Lu jangan nggak boleh udah pokoknya. Pokoknya pantengin terus aja. Pantengin terus, oke. Thank you, bye bye.